Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel gua. Dan mumpung masih anget, karena kebetulan gue juga tadi yang membawakan partainya, kita akan bahas soal timnas Indonesia. Nah, waktu mau mulai bikin video ini, gue agak bingung sebenarnya. Bingung dalam arti, apakah gue akan membahas dari segi taktikal atau secara lebih luas, lebih wide, atau gue akan bahas soal netizennya. Nah, akhirnya gue pikir-pikir, oke, gue akan bahas semua. Tapi porsinya mungkin ya 30-30-30-an lah. Jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Supaya kita bisa merangkum semuanya. Jadi seperti yang lu udah ketahui bahwa Indonesia kembali gagal melaju, atau bukan melaju ya, tapi menuntaskan dahaga gelar kita yang sudah berlangsung selama 31 tahun ya. Jadi terakhir kita juara tahun 91 di SEA Games Filipina di Manila, dan itu selalu yang menjadi benchmark kita. Sudah sejauh mana kita jalan di tempat, bukan melangkah ya. Terus terang, setiap turnamen, setiap tahun, setiap AFF, setiap SEA Games, selalu gue ditanya, Bung, menurut Anda gimana Indonesia? Kadang gue mau jawab, takut dibilang nggak nasionalis, gue nggak jawab, disangkanya gue nggak paham. Dan sebenarnya nggak perlu seorang profesor untuk meramal seperti apa nasib Indonesia ya di kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Ini adalah kontrari atau berlawanan dengan ketika lo ditanya seperti apa PSG musim depan di Ligue 1, seperti apa Munchen di musim depan di Bundesliga. Lo tahu jawabannya seperti apa. Cuman kadang-kadang lo mengingkari. Jadi makanya gue selalu bingung melihat netizen Indonesia punya dua hipotesa yang tidak saling melengkapi, tidak linier, tidak logis. Artinya begini, setiap liga kita berputar itu selalu protes di mana-mana. Soal wasit lah, soal pemain lah, soal disiplinnya, soal gaya bermain, taktiknya, semuanya selalu dikritik. Apakah benar? Betul. Memang liga kita ini parah. Liga kita ini harus diakui busuk, dan kita harus berbesar hati mengakui itu. Dan tanpa liga yang bagus, itu sulit bagi sebuah timnas itu untuk mendapatkan bibit-bibit pemain yang terbaik. Karena liga ini adalah kawah candra di mukanya tim nasional. Walaupun tidak semua juga liga yang jelek itu bisa menghasilkan timnas yang jelek. Ya seperti contohnya North Makedonia. Mereka tidak punya liga yang kesohor. Tapi bukan jelek juga sebenarnya. Hanya memang tidak seterkenal Inggris, Italia, Spanyol, dan lain-lain. Bukan berarti mereka tidak punya liga. Yunani juga demikian. Mereka punya liga dengan kapasitas pemain yang mereka miliki. Intinya tetap harus ada liga. Karena nggak ada, setahu gua, tim nasional yang pemainnya itu tidak ada asalnya dari liga. Pasti ada. Baik yang langsung, baik yang tidak langsung. Artinya misalnya Neymar lah. Boleh dia mengklaim besar di Barcelona, terkenal di PSG dan sebagainya, tapi kan asalnya dari Santos juga, dari Brasil juga. Tetap kawah candra dibukanya adalah liga lokal. Setelah itu mereka merantau, itu soal kedua. Pratama Arhan dari PSIS, kemudian juga Asnawi dari PSM Makassar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tetap dibutuhkan liga yang kompeten ya. Jadi sekali lagi gue suka bingung dengan netizen kita. Sekali lagi nih gue sekarang agak keras ya, supaya kita juga terdidik ya. Setiap tahun siklusnya seperti itu. Mencaci maki liga, menganggap liganya busuk, kemudian timnas mau main, euforia juara, ya, teriak-teriak, kemudian kalah, kemudian mulai cari kambing hitam, ya PSSI lah, federasi, kemudian pelatihnya lah nggak becus, terlalu banyak menangani timnas U23 dan senior lah, seperti Sintayong dikritik. Kemudian menyalahkan pemainnya lah dan sebagainya. Kemudian lupa. Nah ini pendek ingatan netizen 62 plus 62 ini. Kemudian lepas dari itu mulai liga. Mulai lagi di liga. Selalu seperti itu. Setiap tahun selama 31 tahun lebih mungkin ya. Selama 30 tahun lebih. Gue hanya mau bilang realistislah kita. Maka dalam setiap turnamen gue selalu mengatakan, kalau tim nasional kita masuk final aja, itu sudah bersyukur, sudah terima kasih dengan para pemain kita. Karena mohon maaf, dengan
liga yang ada dengan pembinaan yang ada di Indonesia, rasa-rasanya kalau kita bandingkan lagi dengan Thailand, dengan Malaysia bahkan sekarang Myanmar juga sudah mulai sedikit bangkit ya, sudah mulai makin baik. Kemudian Singapura juga sesekali mereka merangsek. Ini rasa-rasanya terlalu jahat kalau kita membebankan target juara kepada tim nasional kita. Artinya lu membebankan target kepada saudara-saudara kita yang sudah berjuang mati-matian itu melebihi kemampuan mereka. Maka selalu kalau sudah bisa masuk final aja, menurut gua itu sudah thankful, udah bagus lah. Kita udah mengucapkan terima kasih. Kalau bahkan mungkin bonus ya masuk final ya. Mungkin sekarang ya, kalau kita bicara 90-an 2000-an memang kita sangat sering ya, rutin ke final baik di Piala Tiger saat itu maupun di SEA Games. Nah, itu pertama ya. Ini mohon maaf sekali lagi gue kan jarang ya berbicara keras. Ini adalah otokritik buat kita juga, buat gue juga, buat lu juga yang nonton. Nah, kedua, saat gue bikin video ini jam 10 kurang lebih, kita memang sudah dipastikan akan mentok mendapatkan perunggu. Kalau nanti bisa di perebutan tempat ketiga kita bisa menang. Dan ternyata lawannya adalah Malaysia, yang tadinya mungkin netizen, ya ini ada bagusnya juga lah kita ketemu Malaysia. Yang tadinya kita mungkin sudah agak males-malesan, ya gue membayangkan kalaupun ketemu Vietnam, kita nggak akan se-excited ini. Tapi ketika ketemu Malaysia ada gairah lagi. Ya gue sebagai pecinta sepak bola, gue senang karena gairah itu masih ada. Artinya bagaimanapun juga mau piala antar galaksi, mau piala RT, kalau kita ketemu Malaysia pasti kita selalu motivasinya double. Hanya satu yang mau gue kasih tahu sama lo. Kesel boleh, emosi jangan. Ini yang menjadi kelemahan tim nasional kita, representasi dari bangsa kita. Artinya kita gampang mudah untuk dipanas-panasin, gampang mudah untuk dipancing, dan lawan itu bukan tidak tahu. Kalau kita lihat pertandingan lawan Thailand, itu jelas sekali. Mereka mencoba memancing kita, memprovokasi kita, terutama setelah unggul 1-0. Ya, mereka unggul tadi itu menit ke 94 kalau nggak salah ya. Menit ke 94. Dan setelah itu mereka memang mulai dalam tanda kutip berulah lah. Dan kelihatan sekali gestur para pemain mulai terpancing. Rahmat Irianto kelihatan mukanya. Sebelum dia kartu merah pun udah kelihatan. Jadi ini yang dinamakan pengamatan itu bukan hanya soal taktik, tapi juga psikologi, kemudian juga komunikasi dan sebagainya. Ini diperlukan. Sehingga gampang kita lihat. Itu Rahmat Irianto mukanya udah mulai kenceng. Ricky Kambuaya udah mulai ngelotot terus setiap ada gesekan. Dan Thailand itu Alexander Polking bukan pelatih bodoh. Dia tahu kelemahan kita selain masalah absennya Asnawi di kanan ya, tapi juga mereka memanfaatkan keadaan itu dengan mendelay permainan. Bahkan ada satu momen, dan ini gue setuju kali ini dengan timnas, gue lupa nomor berapa, pemain Thailand itu pura-pura, gue nggak tahu pura-pura kram apa enggak ya, tapi dia meringis lah kesakitan, timnas kita lagi ketinggalan dan diterusin aja, dan ternyata tuh pemain bangkit kembali. Nah, hal seperti ini harus dibiasakan. Jadi menanggulangi provokasi itu bukan dengan cara kita emosional. Kalau perlu kita yang mancing mereka supaya mereka melakukan kesalahan. Karena ada rumusnya dalam bukan hanya dalam pertandingan sepak bola, dalam perang pun yang memenangkan pertandingan atau peperangan kadang-kadang bukan yang terbaik, tapi siapa yang melakukan kesalahan lebih banyak. Nah, ini yang sering terjadi. Lawan Thailand yang kita tidak punya sejarah jelek lah, baik dalam peta bertetangga maupun tim nasional. Ini aja kita masih bisa emosional, apalagi nanti menghadapi Malaysia. Gue khawatir ini bukan masalah teknis. Walaupun secara teknis kita akan kehilangan 3 pemain. Karena kita akan tampil tanpa Rahmat Irianto, Firza Andika, dan juga siapa tadi? Ricky Kambuaya kalau nggak salah ya. Jadi kita tanpa 2 gelandang yang sangat vital, tanpa Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Artinya nanti sendirian nih Mark Locke di tengah. Gue nggak tahu siapa yang akan menggantikan dia ya, yang menemani dia di tengah. Kemudian juga kalau Firza Andika mungkin Dewangga, dan nanti akan kembali lagi Asnawi dari akumulasi kartu. Jadi ya gimana ya, kalau bahas timnas itu memang ya cinta yang tidak berujung lah ya. Walaupun memang kita banyak mengkritik, banyak juga gregetan atau kesel kok nggak juara-juara. Cuman kita pasti akan selalu menyaksikan ya, walaupun kita tahu kadang-kadang kita sudah bisa memperkirakan sebenarnya hasilnya seperti apa. Yang pasti ada satu kesempatan lagi untuk membuat
masyarakat Indonesia bangga nanti hari Minggu Indonesia lawan Malaysia. Indonesia kalau kali ini gue yakin kita harusnya bisa punya kemampuan untuk menang ya. Karena apa? Malaysia ini tidak ada menggunakan pemain senior sama sekali. Mereka benar-benar menggunakan pemain U23. Jadi sekali lagi jangan mempermalukan Indonesia. Kalau kali ini gue berani menargetkan kita harus dan gue yakin kita bisa mengalahkan Malaysia. Satu syaratnya jangan kepancing emosi ya. Karena ada satu ungkapan lama yang mengatakan kalau Anda bisa mengontrol emosi Anda, maka Anda lebih dekat sedikit lebih dekat dengan kemenangan. Jadi itu pesan gua. Nah, sedikit terkait dengan pertandingan, karena gue janji akan membahas juga sedikit pertandingan. Gue sebenarnya nggak mau bahas banyak karena memang ya begitulah, lu tahu. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang baik ya kita untuk memutus rantai kegagalan kita setiap menghadapi Filipina. Karena kita ini sudah sering sekali ketemu dengan Filipina di semifinal. Ini kalau nggak salah yang ke-7. Yang pertama itu tahun 79 kita menang 0-0 tapi kita menang adu penalti. Kemudian tahun berikutnya itu tahun 81, kemudian 93, 2005, 2005, 2013 dan sekarang. Jadi banyak, udah 6 atau 7 kali lah. Dan ini akhirnya kita yang ke-6 berturut-turut kita kalah dari Thailand di semifinal. Di final kita juga ada beberapa kali kalah. 91 kita menang di final di Manila. Kemudian 97 di GBK kita kalah. Dan ada beberapa lagi final, gue lupa ya. Pokoknya cukup sulit lah kita memang mendobrak dominasi dari Thailand. Nah yang jelas skuad Thailand tadi malam ya, pertandingan semifinal itu sebenarnya bukan skuad yang kuat. Kalau kita lihat permainannya juga kita masih bisa mengimbangi. Bahkan di babak kedua pertengahan sampai akhir itu kita sangat menekan mereka. Banyak sekali perubahan yang terjadi setelah masuknya Sadil Ramdhani dan satu lagi siapa tadi yang dimasukinnya? Syahrian Abimanyu. Ya, masuknya dua pemain ini memang memberikan gelombang serang yang luar biasa ya. Sadil menusuk dari sisi kiri banyak crossingnya, kemudian kita dapat corner. Dari situlah kemudian corner dari kanan yang ambil Syahrian Abimanyu, dari kiri Mark Locke. Ini beberapa kali menyulitkan Thailand. Sayang memang ini kuncinya Kawin ya. Karena penjaga yang satu ini sangat luar biasa dan ini akhirnya menjawab alasan kenapa Alexander Polking menggunakan 3 kuota pemain senior itu dengan memanggil seorang Kawin Tama Sacanan ya, baca gimana ya? Kawin Tama Sacanan ya, gitulah pokoknya. Ini memang alasan mengapa kita gagal menjebol gawang mereka sehingga akhirnya perpanjangan waktu. Nah, di perpanjangan waktu ini momentum di babak kedua akhir ini tidak diperpanjang atau tidak dilanjutkan ya, kembali ke pos dan akhirnya kita kebobolan dari siapa nih striker? Ini pemain pengganti nih. Weratep Pompan. Bukan pemain pengganti, tapi dia baru mencetak gol pertamanya di SEA Games kali ini dan ini gol yang sangat luar biasa. Dia terima kipas dari Ben Davies. Ini juga pemain yang sangat luar biasa ya, mengganggu pertahanan kita selama 120 menit, hampir 120 menit lah. Dia diganti di extra time. Kemudian tanpa melihat ke arah gawang, Weratep Pompan langsung melepaskan tembakan yang gagal dihalau oleh Hernando Ari. Hernando Ari padahal sebenarnya cukup baik penampilannya. Dan setelah itu yang gue bilang, Thailand mendelay permainan, bahkan juga melakukan provokasi dan ujungnya adalah 3 kartu merah bagi pemain Indonesia dan 1 bagi pemain Thailand ya. Jadi sekali lagi ya, apa boleh dikata, seperti itulah siklus tim nasional kita. Kita tetap mendukung, tapi kita juga harus realistis sampai di mana kekuatan kita. Selama liga kita belum berbenah, kemudian federasi, pengurus hanya fokus kepada hal yang remeh-temeh, hanya pencitraan, rasa-rasanya sorry to say, kita hanya boleh berharap mungkin selama beberapa tahun ke depan, selama tidak ada perubahan, kita akan gini-gini aja. Ya, mungkin itu sedikit ulasan gue, sama mungkin catatan dari pemain ya, sedikit sebelum gue tutup. Gue akan memberikan sedikit penilaian terkait penjaga gawang. Gue pikir sih nggak ada masalah. Hernando Ari cukup baik penampilannya. Duet Rizky Ridho dan Fakhrudin Arianto juga oke. Ya, ini memang duet yang sudah main sejak AFF kemarin. Di kiri memang selepas Pratama Arhan yang tidak bisa membantu Indonesia ya, agak kesulitan kita mencari area tersebut. Cuman kemarin waktu Dewa ditampilkan di kiri lebih baik. Ya, nampaknya instruksinya adalah dia tidak terlalu memang banyak ke atas untuk lebih fokus menjaga pertahanan. Ini cukup baik, ya pemain yang sama tapi dengan gaya bermain yang beda, lebih firm.
Kemudian di kanan absennya Asnawi, memang gue sudah bisa menebak. Kelihatannya dia Sintayong tidak berani menggantikan dengan Rio Fahmi. Rio Fahmi, catatan gue adalah ini pemain yang sangat berkembang dengan luar biasa di Persija. Kebetulan gue membawakan Liga 1, gue tahu. Cuman menurut gue dia sudah tepat dibawa ke ajang ini. Cuman menurut gue harusnya dia tidak ditampilkan di pertandingan pertama, karena memang ini terlalu berat bagi dia ya. Debutnya dia langsung main lawan Vietnam, pertandingan pertama lawan tuan rumah lagi, tim kuat, dan akhirnya di 2 pertandingan tersebut memang dia banyak mendapat tekanan dari lawan ya. Setelah Asnawi datang mengisi baru memang agak berubah, dan ini yang membuat juga Paul King sempat senang ketika tahu atau kabar Asnawi tidak bisa tampil karena akumulasi kartu. Sedikit ke tengah, Mark Locke, gua rasa di turnamen ini kita bisa melihat dia cukup baik dalam menjaga keseimbangan. Ricky Kambuaya, hanya 2 catatan gua soal temperamen, ini tetap harus dilatih benar-benar, karena merubah karakter itu tidak mudah ya, tidak bisa sehari atau di ruang ganti. Lu masih ingat Balotelli waktu melawan Kazan, mungkin lu pernah dengar ceritanya, Mourinho mengatakan 14 menit gue menasihati dia supaya babak kedua jangan melakukan kesalahan. Seperti melakukan protes kepada wasit dan sebagainya. Tapi begitu main babak kedua, menit 46 kartu merah. Jadi memang butuh waktu bagi Ricky Kambuaya. Mudah-mudahan nanti di Persib dia bisa lebih tenang ya, karakternya dibangun sehingga dia tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Dan yang kedua catatan gue adalah supaya dia lebih berani melakukan tembakan. Kalau lu ingat ada satu momen di mana ketika dia mendapatkan space untuk menembak, dia malah mengoper ke kiri dan momentum itu hilang. Lalu sedikit ke depan, kalau Egy gue rasa it's okay ya. Hanya ada satu momen di mana dia punya kesempatan serangan balik, tapi dia paksa menendang dengan kaki kiri. Kaki kanannya tidak dimanfaatkan, padahal ruang tembak kaki kanan lebih oke, walaupun memang bukan kaki terkuat ya. Kemudian Sadil juga sama, sebenarnya dia punya kecepatan, punya crossing yang baik, tapi sekali lagi temperamen ini juga harus dijaga, karena ada satu momen dia melakukan pelanggaran yang tidak perlu sehingga terkena kartu kuning ya. Witan ya kita biarkanlah dia berkembang di Senika ya. Jadi mungkin Marcelino Ferdinand masih banyak waktu lah untuk berkembang bersama Persebaya. Mudah-mudahan di bawah Aji Santoso dia terus menjadi pemain yang matang dan dewasa, dan gue pikir usianya masih 17 tahun, 18 tahun, biarkanlah kasih dia kesempatan untuk berkembang ya. Oke, itu gue sengaja ngomong cepat supaya nggak terlalu banyak videonya makan waktu, supaya lu nggak bosen. Sekali lagi terima kasih untuk atensi Anda, dan kepada tim nasional nanti hari Minggu juga gue yang bawain rencananya bersama Kang Didan, Indonesia lawan timnas lawan Malaysia jam 4 sore ya, mungkin mulai dari jam setengah 4 sore. Oke, sekali lagi terima kasih buat lu semua, semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari gua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, di lain video gua, dan tetap happy. Ciao.